Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah hikmah dari Syekh Abdul Qadir Jailani dengan tema jangan berdusta, jangan takut. Jangan takut dan jangan berdusta. Demikianlah Syekh Abdul Qadir Jailani membuka pengajiannya pada hari Jumat bulan Jumadil Akhir tahun 545 Hijriah di Majelis Ilmu atau dikenal sebagai madrasah di hadapan para santri-santrinya. Syekh melanjutkan, hendaknya engkau menjadi orang yang berakal dan jangan berdusta. Engkau berkata bahwa dirimu takut kepada Allah, tetapi mengapa engkau juga takut kepada selain Dia? Janganlah takut kepada siapapun kecuali kepadanya. Jangan takut kepada manusia, kepada malaikat, kepada jin, maupun setan. Jangan takut kepada hewan, meskipun ia buas. Jangan takut kepada penderitaan dunia, meskipun terasa menyakitkan. Jangan pula takut kepada neraka. Namun satu yang harus engkau ingat-ingat, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau takut dicela atau diremehkan orang lain di sisi Allah. Jadilah manusia yang bisu berbicara. Berbicaralah hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau jangan mengeluh kepada sesama manusia, namun mengeluh sajalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang arif dan berakal memandang bahwa semua orang di dunia ini lemah, sakit, dan fakir. Mereka semua membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah seharusnya ulama berakal, arif, dan bijaksana, tidak takut dicela oleh manusia. Inilah ulama yang bermanfaat ilmunya, ulama yang menguasai syariat dan hakikat Islam. Mereka adalah barisan orang-orang yang bisa menyelamatkan agama. Wahai orang yang rusak agamanya, berkunjunglah kepada para ulama yang demikian itu. Sesungguhnya jika engkau sakit, maka datanglah ke tabib-tabib agama. Ketahuilah, Allah yang menurunkan sakit dan Dia yang memberikan obatnya. Mereka, para ulama atau tabib agama, itulah yang lebih tahu dan paham tentang obat untuk penyakit agamamu. Ia lebih mengerti tentang kemaslahatan. Jangan mengeluh dan jangan mengacam Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kecamlah dirimu sendiri, marahilah dirimu sendiri, dirimu yang pantas untuk lebih dimarahi. Engkau memiliki nafsu, nafsumu yang harus lebih dimarahi. Katakan kepadanya bahwa sesungguhnya anugerah diperuntukkan bagi yang menaati, dan cambuk atau pukulan diberikan kepada yang durhaka. Jika Allah menghendaki kebaikan seseorang, maka Dia merampas ikhtiar duniawinya. Jika ia memang bersabar menghadapi penderitaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya, menjadikan kemuliaannya, memberikan anugerah, dan membuatnya kaya. Ada sebuah kisah seseorang mengunjungi Abu Yazid Al-Bustami. Karena seseorang itu menengok ke kanan
dan ke kiri, sehingga membuat Abu Yazid menegurnya dan berkata, "Mengapa engkau begitu? Apa yang sedang engkau cari?" Kemudian orang itu menjawab, "Aku mencari tempat yang bersih untuk menunaikan sholat." Kemudian Abu Yazid langsung berkata, "Bersihkanlah dahulu hatimu, baru mencari tempat yang bersih dan sholat sekehendakmu." Sikap orang tersebut merupakan riya, karena orang tersebut tahu kalau ada orang di dekatnya. Lalu ia berlagak mencari tempat bersih untuk sholat. Sedangkan Abu Yazid adalah ulama yang ikhlas dalam beribadah dan berbuat apa saja. Ketahuilah, sesungguhnya riya itu hanya diketahui oleh orang-orang yang ikhlas. Orang-orang seperti Abu Yazid pernah mengalami godaan riya, tetapi ia berhasil melewatinya dengan jalan riyadhah, yaitu latihan melemahkan hawa nafsunya, sehingga ia menjadi ulama yang hebat. Riya merupakan rintangan di tengah jalan yang harus ditempuh oleh orang-orang sufi. Mau tidak mau harus dilewati. Ketahuilah bahwa riya, ujub, kemunafikan merupakan anak panah setan yang dibidikkan ke dalam hati. Wahai murid-muridku, datangilah para ulama yang ikhlas, berkunjunglah kepada para syekh dan belajarlah dari mereka. Belajar bagaimana engkau melangkah menuju Tuhan Al-Haq. Tanyakan kepada mereka, sebab mereka pernah menempuh jalan itu dan banyak rintangan yang bisa dilalui oleh mereka. Bertanyalah segala sesuatu yang berkaitan dengan nafsu serta tabiat, sebab mereka pernah merasakan pahit getirnya godaan nafsu. Mereka mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh hawa nafsu. Mereka pernah merasakan beberapa waktu, namun satu demi satu bisa dibabat habis sehingga nafsu tidak mampu menguasai diri mereka. Jangan terbujuk rayuan setan dalam dirimu. Jangan sampai engkau kalah terhadap hawa panah-panah nafsu. Sesungguhnya panah nafsu itu melemparimu dengan anak panah setan. Setan tidak dapat menguasaimu kecuali dengan menggunakan nafsumu sebagai sarana. Setan dan jin itu akan dapat mencengkeramu melalui setan manusia. Adapun setan manusia itu berupa nafsu dan kawan-kawan buruknya. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah pertolongan kepadanya dalam menghadapi musuh-musuhmu itu. Niscaya dia akan menolongmu. Apabila engkau telah menemukan Tuhan dan engkau melihat apa yang ada di sisinya, serta engkau mendapatkan anugerah darinya, maka kembalilah kepada keluargamu. Ajaklah mereka untuk bersama-sama menuju kepada Tuhanmu. Katakan kepada mereka, bawalah keluargamu semua kepadaku, sebagaimana Yusuf alaihissalam ketika mendapat anugerah menjadi raja di Mesir, maka dia mengajak ayah dan saudara-saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Yusuf ayat 93, yang artinya, pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semua kepadaku. Al-Quran surat Yusuf ayat 93. Orang yang tertolak adalah orang yang menolak Tuhannya. Ia menjadi jauh dari Tuhannya dan hilang kedekatannya di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wahai anak Adam, jika aku melewatkanmu, maka akan lepas pula darimu segala sesuatu. Begitulah keadaannya. Jika engkau melalaikan Tuhan, maka Tuhan akan melewatkanmu. Jika engkau berpaling darinya, Dia pun tak akan menghiraukanmu. Oleh karena itu, janganlah berpaling darinya. Jangan pula menjauhi orang-orang mukmin dan jangan menyakiti mereka. Jangan pula menentang mereka, baik lahir maupun batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyakiti orang mukmin 15 kali lebih besar dosanya di sisi Allah daripada merobohkan Ka'bah dan Al-Bait Al-Ma'mur. Dengarkanlah, wahai orang-orang yang suka menyakiti kaum fuqara Allah, padahal mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya, solih, arif dalam mengenalnya, serta pasrah kepadanya. Celakalah engkau, tak lama lagi engkau akan mati. Wajahmu pucat dan digotong, dikeluarkan dari rumahmu. Kekayaan dan anak istrimu yang kau bangga-banggakan menjadi ludes, terbakar tanpa bisa memberikan manfaat kepadamu. Kekayaan yang kau kumpulkan dengan susah payah sama sekali tiada dapat menolongmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, demikianlah tadi nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada murid-muridnya. Mudah-mudahan nasihat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki diri kita, perbaiki pola pikir kita, bahwasanya di dunia ini jangan ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah lemah. Semua makhluk membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu cukuplah Allah sebagai penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian selanjutnya, mari kita berusaha untuk menjaga hati kita agar tidak melakukan perbuatan dusta, melakukan riya, menata hati kita untuk ikhlas melakukan segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat memperbaiki diri, sehingga diri kita hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Baiklah sahabat kaum muslimin, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan sebarkan video ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya agar mereka mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Karena ketika seseorang mendapatkan manfaat, kemudian dia melakukan suatu kebaikan dan dia mendapatkan pahala, maka kita pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.